Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, peserta didik SMP Negeri 4 Majenang, puasa adalah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat di atas sudah tentu kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa agar diwajibkan untuk berpuasa. Puasa tidak hanya memberi manfaat spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan, tapi juga memiliki manfaat besar dalam menjaga kesehatan jasmani. Dalam dunia medis, puasa telah terbukti mampu memberikan efek positif bagi tubuh manusia. Kalau bahasa zaman sekarang banyak disebut seperti, atau dalam bahasa lain, intermittent fasting. Manfaat puasa bagi kesehatan yang pertama adalah detoksifikasi tubuh atau proses pembuangan racun yang ada di dalam tubuh, sehingga saat berpuasa sistem pencernaan kita beristirahat sehingga tubuh dapat membersihkan racun-racun yang tertimbun dalam tubuh. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Anak-anak semua, kalian mau sehat? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dengan berpuasa insya Allah merupakan syariat bahwa kita akan sehat. Hadis riwayat Tabrani. Dalam kondisi tidak makan dan minum selama beberapa jam, tubuh mulai memanfaatkan cadangan energi dan membakar lemak, yang juga membantu membuang zat-zat berbahaya yang menumpuk dalam tubuh. Alhamdulillah di sini Pak Arga sudah berarti kalau puasa Ramadan 12 hari, sebelum puasa Ramadan juga sudah mencoba melaksanakan berpuasa. Alhamdulillah terasa perbedaannya, yang mana ketika bangun tidur biasanya badan terasa pegal, dada sesak. Dengan berpuasa, alhamdulillah hal-hal tersebut bisa hilang. Manfaat yang kedua yaitu menyeimbangkan metabolisme tubuh. Dengan berpuasa, kadar gula dalam darah menjadi lebih stabil dan membantu mencegah penyakit seperti penyakit diabetes. Berpuasa juga dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh yang berkontribusi dalam mencegah penyakit jantung dan hipertensi. Perlu diketahui, di zaman yang serba modern, di zaman yang serba instan ini, penyakit-penyakit itu yang berbahaya justru yang tidak menular, yaitu penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, dan penyakit-penyakit lain yang tidak bisa Pak Arga sebutkan. Nomor 3, meningkatkan fungsi otak. Saat tubuh tidak terus-menerus mencerna makanan, energi lebih banyak digunakan untuk fungsi otak, sehingga meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Puasa juga membantu meningkatkan produksi hormon brain derived neurotropic factor atau disingkat BDNF yang berperan dalam kesehatan sel-sel otak. Selain itu, puasa juga menurunkan berat badan secara teratur
Dengan mengatur pola makan saat sahur dan berbuka, puasa dapat membantu mengontrol berat badan tanpa menyebabkan kekurangan nutrisi. Namun, penting untuk tidak berlebihan saat berbuka puasa agar manfaat puasa tetap optimal. Siapa di sini yang ketika berbuka puasa langsung memakan nasi satu bobok? Ada? Nah, harus teratur ya ketika makan nasi. Berbukalah dengan yang sehat, yang kalau zaman sekarang bahasanya real food, makanan yang tidak terlalu banyak diproses. Yang terakhir, manfaat puasa adalah meningkatkan sistem imun. Puasa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mendorong regenerasi sel-sel yang rusak dalam memperkuat sistem kekebalan. Saat tubuh beristirahat dari konsumsi makanan yang berlebihan, sistem imun dapat lebih efektif dalam melawan infeksi dan penyakit. Adapun pola makan yang sehat saat puasa, yaitu selain manfaat kesehatan, puasa juga mengajarkan kita untuk menjaga pola makan yang sehat. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam makan dan minum dengan bersabda, Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak beberapa suapan makanan untuk menegakkan punggungnya. Jika ia harus melakukannya, makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi dalam tubuh ini Nabi Muhammad bersabda bahwa tubuh diciptakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ya, apabila satu dari sepertiga itu diisi dengan terlalu banyak, otomatis tubuh kita akan mengalami beban yang berlebihan. Dan jika itu ditumpuk setiap hari, maka akan sama saja dengan kalian menumpuk penyakit. Sebagai bentuk dalam hadis ini kita diajarkan untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, terutama setelah berbuka puasa. Banyak orang justru mengalami kenaikan berat badan setelah Ramadan ini berakhir karena tidak mengontrol pola makannya. Padahal puasa adalah kesempatan bagi kita untuk menerapkan gaya hidup sehat. Sebagai bentuk menjaga kesehatan selama puasa, berikut tips yang bisa diterapkan. Yang pertama, bisa diingat ya anak-anakku sekalian, mengawali berbuka dengan kurma dan air putih sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menghindari makan yang terlalu berlemak dan berminyak agar tidak membebani pencernaan. Jadi sebisa mungkin ketika buka jangan langsung dihajar dengan gorengan, dengan seblak. Nah, sebisa mungkin diisi dengan air putih ataupun kurma. Yang selanjutnya, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Sayurnya sayur yang sehat ya, yang gampang ditemui di kehidupan masing-masing. Lalu meminum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menghindari dehidrasi. Barang siapa yang tidak membatalkan puasa dengan tidak minum air putih, niscaya siap-siap ginjalnya akan dirawat di rumah sakit ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita dengan menjaga pola makan dan menjalankan puasa dengan benar. Insyaallah kita akan mendapatkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dari jurnal yang Pak Arga baca bahwa di tahun 2023 Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia mengadakan survei bahwa 80% remaja di Indonesia kekurangan aktivitas fisik, dan hal itu tentu saja beriringan atau bertegak lurus dengan kesehatan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, yang mana seperti yang kita ketahui pada tahun 2045 nanti Indonesia
merupakan Indonesia menuju generasi emas. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini, dalam menjaga kesehatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.